Coba lihat kiri kanannya. Tanya deh, kamu berani nggak hidup tanpa Tuhan? Berani nggak? Nggak berani ya? Nggak bisa ya? Bahkan ketika kita tidak sadar Tuhan yang memelihara hidup kita, amin. Amin, kita yang nggak mau hidup tanpa Tuhan, kita angkat tangan kita ya. Amin, kita katakan aku nggak mau hidup tanpamu Tuhan. Walau dunia ini mengajarkan ya, mungkin nikmat sesaat tapi di dalam Bapa itu ada kekekalan, amin. Amin Tuhan. Amin, katakan. Dunia ini mengatakan hidup untuk senang saja. Amin. Hiduplah untuk puaskan jiwa. Namun ku mau hidup bagi Allah Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Amin. Kami gak mau hidup di luar kasih karunia-Mu Tuhan. Katakan, dunia ini mengajarkan hiduplah tanpa tujuan. Namun ku tahu kebenaran, namun ku tahu kebenaran. Ku dicipta untuk berjalan bagi Bapa. Aku tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang ku hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpamu? Ada yang mau masih dengarkan dunia? Gak ada ya? Bilang aku takkan dengarkan dunia. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Ku takkan dengarkan dunia. Ku takkan hidup tanpamu. Ku takkan dengarkan. Ku takkan dengarkan dunia. Ku mau hidup untukmu. Katakan sekali lagi, ku takkan dengarkan dunia. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa hidup tanpa aku, tak mau hidup tanpa Kaulah nafas yang hidup. Apakah arti hidup jika hidup tanpa aku? Tak bisa. Amin. Amin Tuhan. Hidup tanpa Kaulah
berikan sorak-sorai lebih lagi buat Tuhan Yesus yang memelihara kita. Dia yang memelihara kita, amin. Dia sumber kebenaran buat setiap kita, amin. Amin. Coba tes ikutin suara saya ya. Anak muda nggak boleh jaim. Coba bilang gini, yang nyaring, ya nggak boleh jaim ya. Oke. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Satu-satunya. Amin Tuhan, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Amin Tuhan. Kaulah satu-satunya. Amin. Sumber dari segalanya. Amin Tuhan. Engkaulah kebenaran buat kami. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh, amin, yes, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Amin. Amin Tuhan. Ya, yang mau jadikan Tuhan alasan hidupnya, kita angkat tangan buat Tuhan, amin. Kita katakan Engkau alasan buat kami hidup Tuhan. Amin Tuhan. Untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan. Sekali lagi ya, Engkaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Amin. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Katakan Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Amin Tuhan. Yang berkuasa atasku, Amin. hidupku takkan Amin sama. Tuhan, sebab anugerah-Mu
atas kami Tuhan. Besar Tuhan. Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku, yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama. Hidupku takkan sekali lagi. Hidupku takkan sama Tuhan. Hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Yes Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Yes Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Bahkan ketika kami tidak mengerti, Engkau terus bekerja bagi kami Tuhan. Engkau terus memandang kami Tuhan. Engkau mengangkat kami Tuhan. Engkau belum selesai atas hidup kami Tuhan. Tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami boleh menghadapi apapun Tuhan yang bahkan kurang baik Tuhan. Tapi kami bersyukur Engkau berikan roh-Mu bagi kami Tuhan. Yes Tuhan. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik menyediakan kebenaran Tuhan. Amin Tuhan. Kami terus miliki kemerdekaan dalam melangkah Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau belajar Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu Bapa, kami menikmati pribadi-Mu Bapa di tengah-tengah kami. Kami mau berdiam Tuhan. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kita katakan penuhi hatiku Tuhan dengan hadir-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Oh. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu memandang-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat di hadirat-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku
hatiku dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawaku dekat Tuhan. Bawaku dekat Dalam hati-Mu Tuhan, dalam hati-Mu. kami rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu.
kami, hidup dalam kebenaran-Mu. Selalu baru rahmat-Mu setiap pagi, selalu baru rahmat-Mu setiap hari Tuhan. Kami bersyukur, kami bersorak, kami punya Allah yang hebat. Segala pujian bagi-Mu Tuhan, segala pujian bagi-Mu, segala hormat, syukur bagi Raja kami, Allah yang hidup, yang memelihara hidup kami. Tiada berhenti kasih setia-Mu Tuhan, kami bersyukur. Oh, haleluya Tuhan, haleluya, 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 haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu ajaib, kasih-Mu luar biasa Tuhan, haleluya. Ya Bapakku, Kirabayasi, Kirananamayasi. Allah Bapakku, Allah Bapakku. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat, syukur, sembah bagi-Mu. Ini kami mengangkat tangan kami bagi-Mu. Kami bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur mengenal-Mu. Kau Allah yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang memelihara hidup kami, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan. Yes, Kami Tuhan. bersyukur mengalami kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ya, Tuhan. Kami bersyukur mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah hari ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, hati kami mengalami Engkau, hati kami dipenuhi dengan kasih-Mu. Amin, Tuhan. Banyak Tuhan yang memerlukan kasih-Mu di luar. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi. Yes, Tuhan. Ajar kami Tuhan, pakai kami percaya Engkau pakai setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Sebentar kalau kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman itu tertanam dalam hati kami Tuhan. Amin, Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami siap Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, boleh silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Apa kabar? Kayaknya kedinginan ya. Hasilnya terlalu dingin atau terlalu deras? Pas saja. Shalom. Ya, tadi kayaknya kedinginan, sekarang udah panas. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan sore hari ini. Ya, saya berikan temanya pelitamu tetap menyala. Ya, apa yang saya sampaikan sore ini sama dengan apa yang sampaikan tadi pagi. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Kita akan baca berganti-gantian dari ayat 1 sampai 13. Nanti saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara sekalian baca ayat yang genapnya. Ya, judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Silakan. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ya, perikop ini menceritakan tentang 10 gadis yang akan menyambut mempelai laki-laki. Ya, ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini untuk bagaimana menggambarkan tentang kerajaan surga dan dikatakan bahwa orang-orang yang
akan menyambut kerajaan surga adalah orang-orang yang menyediakan pelita dalam hidupnya. Ya. Jadi dikatakan bahwa 10 orang itu akan menyongsong menyambut mempelai laki-laki, ya. Ya, kalau kita bisa artikan bahwa itu menyambut kedatangan Tuhan. Ya. Di sini Alkitab mengatakan bahwa untuk menyambut kedatangan Tuhan, ya, mereka harus menyiapkan yang namanya pelita. Menyiapkan apa? Pelita. Tahu pelita? Kayak anak zaman now kayaknya ada yang nggak tahu nih pelita ini apa. Ya kan? Kayaknya anak kelahiran 2000 nggak ada yang tahu nih pelita ini apa. Karena mungkin sudah nggak ada lagi pelita zaman sekarang. Oke, ini pelita, ya. Ya ini contoh pelitanya. Ya kalau zaman saya kecil dulu nggak kayak gini. Kalau zaman saya kecil dulu itu dari kaleng susu dikasih sumbu, ada minyak tanahnya, saya nyalakan itu, nah jadi pelita. Karena belum ada listrik pada waktu itu. Nah, menurut ahli sejarah, ya, jenis pelita ini, ya, yang seperti ini, ya, inilah yang digunakan pada masa zaman Tuhan Yesus pada waktu itu, yang memberikan perumpamaan. Jadi pelita yang digunakan pada waktu zaman itu untuk acara pesta, mungkin untuk acara keagamaan, itu seperti ini, ya. Memang ada beberapa jenisnya, ada yang seperti ini, ada yang bisa dipegang, ya. Tapi ini contoh yang simpel, ya. Pelitanya seperti ini. Nah, kita di situ di pelit itu ada, itu yang namanya pelita, ya. Jadi ada api, ada sumbu, di dalamnya ada minyak, ya. Kira-kira kalau nggak ada minyaknya bisa nyala nggak itu? Ada sumbunya tapi nggak ada minyak bisa nyala? Nggak bisa nyala, ya. Nah, artinya bahwa pelita itu terdiri dari 3 bagian, ya. Pelita itu sendiri tempatnya. Terus di dalamnya itu ada minyak dan ada sumbu. Ya. Dia akan berfungsi bisa menerangi, ya, menerangi kita ketika kita dalam kegelapan adalah ketika ada 3 tadi, ada minyak, ya, ada tempat pelita itu sendiri, ya, ada minyak dan ada sumbu. Maka dia akan berfungsi untuk bisa menerangi. Tapi jika tidak ada salah satu bagian daripada unsur itu, maka pelita itu akan padam. Makanya Yesus tadi katakan bahwa kita baca sekali lagi, ya, Matius pasal 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama apa? 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Jadi Tuhan memberikan perumpamaan bahwa untuk menyambut kerajaan surga engkau perlu memiliki yang namanya apa? Pelita. Karena tanpa pelita engkau tidak akan bisa masuk dalam rancangan Tuhan. Tanpa pelita engkau tidak akan bisa masuk dalam pestanya Tuhan. Engkau akan di luar. Ya. Jadi untuk menyambut kedatangan Tuhan, dikatakan bahwa mereka harus mempersiapkan yang namanya pelita. Ya, bisa lihatkan lagi pelita tadi? Yang gambar pelita. Oke, jadi ada 3 bagian, ada pelita itu sendiri, ada sumbu, ada minyak, ya. Dan ini akan berfungsi menerangi ketika 3-tiganya ada minyaknya, ada sumbunya, maka dia akan berfungsi menerangi, ya, sebagai benda penerang. Nah, di dalam Mazmur 119 ayat 105, silakan buka. Kalau yang sudah hafal nggak perlu membuka, ya. Oke, sudah dapat? Satu orang bisa bacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 105. Ya, dikatakan firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di Mazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu dibuat apa, dikasih, digambarkan sebagai sebuah pelita, ya, yang untuk menerangi jalan hidup kita, untuk menerangi langkah-langkah hidup kita. Artinya apa? Tanpa firman Tuhan, hidupmu akan ada kegelapan. Tanpa firman Tuhan, maka engkau sedang berjalan dalam kegelapan.
Karena di Mazmur katakan bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya bahwa seseorang yang tidak memiliki firman dalam hidupnya, maka dia akan berjalan dalam kegelapan. Makanya Yesus di Matius 25 ini mengatakan bahwa kalau engkau mau menyongsong, mempelai pria, kau punya pelita dalam hidupmu. Kalau tidak ada pelita dalam hidup, maka engkau tidak akan bisa masuk dalam namanya pestanya Tuhan. Engkau tidak akan masuk dalam kesukaannya Tuhan. Engkau akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan akan seperti apa? Seperti apa orang berjalan dalam kegelapan? Ya paling begini ya, wah mana ini pintu gitu ya. Mana pintu nih? Mana pintu nih? Wah ini pintunya. Masih akan meraba-raba ya. Bayangkan seandainya hidupmu seperti itu, engkau nggak punya arah, engkau nggak punya tujuan, engkau akan meraba-raba bagaimana ini nasibku nanti. Setelah kuliah aku bagaimana? Pekerjaan sulit, ya. Ekonomi sulit, sehingga apa kita meraba-raba? Aku harus bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Karena tanpa firman Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan menuju kepada tujuan Tuhan. Amin. Karena itu makanya Yesus katakan bahwa di dalam Matius pasal 25 ini katakan bahwa untuk menyambut mempelai, ya, gadis-gadis itu harus mempersiapkan yang namanya pelita. Ya. Karena pesta itu bisa jadi tidak akan bisa berlangsung dengan baik kalau tidak ada gadis yang membawa pelita itu, karena mereka yang menerangi. Karena itu pelita menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Nah, ini kita masih lihat di situ ada pelita ya. Nah, kalau saya boleh menggambarkan, ya, saya gambarkan, saya izin menggambarkan pelita, tempat yang pelita itu saya gambarkan itu adalah hati kita. Seandainya pelita itu adalah hati kita. Dan di dalam pelita itu ada apa? Ada apa dalam pelita? Ada minyak. Sayangnya minyak itu saya gambarkan sebagai Roh Kudus. Minyak sebagai apa? Roh Kudus. Dan selain minyak ada apa? Sumbu, ya, itu berbicara hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Saya mau tanya kepada kita semua, ya. Siapa yang di sini percaya bahwa dalam hidupnya itu ada Roh Kudus? Amin? Amin? Coba lihat dulu kanan kirinya. Makanya masih ada yang ragu bahwa dalam hidupnya, dalam hatinya ada Roh Kudus. Ya. Oke, supaya saudara yakin, ya, supaya saudara yakin, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14, ya, supaya enggak ragu ya, supaya kita enggak dibilang ngarang ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16 dan 17, silakan dibaca. Oke, dikatakan apa? Sebab ia apa? Menyertai siapa? Kamu, dan diam di mana? Di dalam kamu. Jadi Roh Kudus itu diam dan tinggal di dalam kamu. Untuk waktu kapan? Untuk waktu kapan? Untuk waktu kapan? Selama-lamanya. Jadi Roh Kudus tidak pernah meninggalkan hidupmu. Katakan, Roh Kudus tidak pernah meninggalkan aku. Roh Kudus tidak pernah meninggalkan engkau. Dia tinggal di dalam hidupmu selama-lamanya. Dan ini yang perlu kita mengerti, ya. Karena pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa mengenal Tuhan. Amin.
Karena pekerjaan Roh Kuduslah kita bisa melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dan besar, amin. Engkau bisa ada di tempat ini, itu karena pekerjaan Roh Kudus, katakan amin. Roh Kuduslah yang menolong engkau mampu untuk bisa mengerjakan hal-hal yang rohani. Roh Kuduslah yang menuntun engkau untuk kau bisa akhirnya bisa melayani. Roh Kuduslah yang menuntun engkau untuk akhirnya kau bisa mengasihi orang-orang di sekelilingmu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus yang membuat engkau bersemangat untuk ikut Tuhan. Katakan amin. Kalau hari-hari ini engkau semangat membaca firman Tuhan, kalau hari-hari ini engkau semangat dalam berdoa, kalau hari-hari ini engkau semangat dalam menyembah Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara. Ada yang berani berkata, oh itu karena aku semangat, makanya aku semangat muji Tuhan. Oh karena aku begini, bukan saudara. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang memberikan Roh Kudusnya bagi kita. Dan saudara perlu tahu bahwa Roh Kudus adalah pemberian terbaik Tuhan untuk saudara. Setelah Yesus naik ke surga, Dia berikan Roh Kudus kepada kita, dan itulah pemberian terbaik Tuhan untuk saudara dan saya. Karena Roh Kuduslah, ya, saya bisa mengerti tentang kebaikan Tuhan. Karena Roh Kuduslah saya bisa mengerti tentang rahasia kerajaan Allah. Karena Roh Kuduslah saya bisa mengerti tentang tujuan Tuhan dalam hidup saya. Semuanya pekerjaan Roh Kudus. Amin. Nah, karena itu saudara, kita perlu makanya tadi ya, pelita itu akan menyala ya, ketika ada minyak, ada sumbu, maka dia akan menjadi benda yang bisa menerangi kegelapan, ya, mengusir kegelapan. Ya. Oke, ya. Saya mau tanya kepada saudara sekalian, oke, bisa lihat kembali, bisa ditanyakan kembali untuk pelitanya. Ya, saya bayangkan begini, itu kan pelita itu menyala karena ada minyak di dalamnya ya. Saya katakan tadi bahwa kalau seandainya pelita itu adalah hati kita dan minyak itu adalah Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Ya, ketika minyak itu ada maka dia akan terus bisa pelita itu akan terus bisa menyala, menerangi ya, kegelapan. Tapi seandainya jika di dalam pelita itu ya yang berisi minyak itu tercampur unsur lain, air seandainya, kira-kira apa yang terjadi dengan pelita itu? Kira apa yang terjadi? Masih bisa menyala enggak kira-kira? Ya 30% aja lah, enggak usah 50-50, 30% aja lah. Misalnya ada air di dalam pelita itu. Mungkin menyala tapi akan apa terjadi? Redup, lama-lama padam, betul enggak? Karena saya pernah mengalami, saya waktu itu masih kecil mengalami itu. Ya, tiba-tiba kok nyala itu pudar dan akhirnya mati. Rupanya minyaknya tidak bagus, ada dicampur gitu ya. Jadi ketika dalam hati kita tercampur sesuatu yang lain, maka itu akan mempengaruhi kinerja daripada Roh Kudus dalam hidupmu. Karena itu kita perlu menjaga hati kita. Katakan amin. Katakan, aku harus menjaga hatiku. Karena hatimu adalah tempat Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang membuat engkau bisa mengerjakan seluruh kehendak Tuhan dalam hidupmu. Engkau bisa mengerti rancangan Tuhan. Engkau bisa melakukan tanda-tanda ajaib. Engkau bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Tapi ketika hatimu mulai ada sesuatu yang lain, maka kinerja Roh Kudus dalam hidupmu akan terganggu. Apa itu yang bisa mengganggu hubungan kita dengan Tuhan? Apa yang bisa mengganggu hidup kita? Ya, mari kita lihat, ya, kita lihat di dalam
Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 9. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai dengan yang 9. Tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ini sudah kasih Tuhan. Ya, ketika hal-hal ini ada di dalam hati kita, ya, maka itu akan mengganggu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau sulit untuk bersekutu dengan Tuhan. Engkau akhirnya mulai bisa kompromi dengan hal-hal yang sifatnya bukan rohani. Maka engkau akan mulai mengambil pilihan untuk akhirnya udah aku pilih ini dulu deh. Mulai akan ada kompromi dalam hidupmu. Karena kinerja Roh Kudus terganggu ketika hatimu diisi oleh hal-hal yang lain, ya. Ketika engkau mulai ada kepahitan, engkau mulai kecewa mungkin dengan orang tuamu, seandainya ada yang kecewa dengan orang tuanya, mulai kecewa dengan saudaramu, mulai sakit hati mungkin dengan orang-orang terdekatmu. Engkau simpan itu terus menerus dan engkau tidak bisa memberikan pengampunan. Maka itu mengganggu kinerja Roh Kudus dalam hidupmu. Engkau akan sulit untuk bisa membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kayak itu makanya di Kolose dikatakan, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu apa? Marah. Ya. Terus apa lagi? Geram, ya. Kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Kita harus bersihkan hati kita dari sesuatu yang kotor. Karena itu akan mengganggu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Kalau kau ingin pelitamu tetap menyala, maka bersihkan hatimu hari ini. Buang segala pikiran-pikiran yang kotor, kecemaran, ya, perbuatan-perbuatan yang jahat dikatakan tadi, kenajisan kita harus buang dalam hidup kita. Karena ketika itu ada, maka sulit bagi engkau untuk mengalami Tuhan lebih dalam. Sulit bagi Roh Kudus untuk membawa engkau mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Karena itu engkau perlu bereskan dulu, engkau perlu buang dulu, engkau bersihkan hatimu dulu. Dan biarkan Roh Kudus yang memenuhi hatimu. Ada amin? Karena ketika Roh Kudus memenuhi hatimu, maka saya percaya engkau akan bergairah dengan Tuhan. Engkau akan on fire dengan Tuhan, amin? Amin. Sekalipun mungkin ya di luar engkau ditawarin ketika harus ibadah di luar, engkau ditawarin, ayo ikut ini yuk, enak yuk, ini ngumpul dulu yuk dengan teman lama nggak pernah ngumpul. Engkau akan bilang minta maaf ya, aku harus datang kepada Tuhan. Engkau akan bisa berkata minta maaf, tapi ketika saya ini dalam hatimu tercemar, engkau akan bingung ya, ke gereja masih bisa minggu depan, tapi ketemu teman saya belum tentu minggu depan saya ketemu teman saya lagi. Engkau akan berat. Ya dah, ke gereja masih minggu depan masih bisa ketemu teman saya. Mulai kompromi dalam hidupmu. Dan ini yang membuat engkau kehilangan gairah dengan Tuhan. Jadi hari-hari ini apa yang membuat kita kehilangan gairah dengan Tuhan? Karena mulai ada sesuatu yang ada unsur lain dalam hatimu yang belum kau bereskan. Yaitu untuk bisa kita supaya Roh Kudus bekerja dengan maksimal dalam hidupmu,
maka buang segala sesuatu yang menghalangi kinerja Roh Kudus dalam hidup kita. Ada amin? Oke. Yang kedua, oke, kembali ke gambar tadi. Oke, kalau tadi seandainya ada air di situ, maka kinerja minyak akan menjadi terganggu, betul? Ya, dan itu bisa membuat api itu padam. Nah, seandainya pelita itu terjadi retak atau ada kebocoran, kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira dia bertahan lama atau tidak? Kalau seandainya itu pelita itu bocor, yang minyaknya merembes, ya dia akan tetap menyala. Tapi pertanyaannya adalah berapa lama pelita itu akan menyala? Sejam? 2 jam? 3 jam? 4 jam? Seandainya pelita itu diisi penuh, dia mampu bertahan 10 jam. Seandainya bocor, kira-kira masih mampu bertahan 10 jam? Enggak ya? HP saudara aja lah contohnya, HP saudara. Kalau misalnya HP saudara sudah baterainya bocor ya, ngecasnya 3 jam tapi dipakai setengah jam sudah lowbat gitu ya. Artinya apa? Ya. Ketika terjadi kebocoran maka kita akan mengalami yang namanya kesulitan untuk bisa bertahan lama nyala itu. Makanya ada orang yang, kenapa ada orang itu kadang-kadang dia naik turun sebentar semangat gitu ikut Tuhan. Nanti jatuh lagi, dia lemes lagi, bangkit lagi gitu ya. Ketika dipompa lagi sama KKPA-nya, bangkit lagi, semangat lagi. Ya. Hati-hati dengan kebocoran ini saudara. Ya. Karena itu juga akan mengganggu kinerja Roh Kudus dalam hidup kita. Engkau akan tetap akan sulit mengalami Tuhan. Karena itu kita perlu perbaiki itu. Amin. Oke, kita lihat dulu. Ada sebuah contoh tentang orang yang mengalami kebocoran hatinya. Ya. 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 11. Salah ini kayaknya, sebentar ya. Dan ini dua raja-raja, coba 2 raja-raja ya kayaknya. Ya, kenapa? Oh ya, 1 Raja-Raja 11 ayat 4 kebalik ya seharusnya. 1 Raja-Raja 4 ayat 11 ayat 4. Oke, kita akan baca bersama-sama. Bisa ditayangkan? Oke. 1 Raja 11 ayat 4. 3, 2, 1. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Ya, ini Salomo, tahu Raja Salomo ya. Dia adalah raja yang terkenal dengan hikmatnya. Karena saking terkenalnya ya, raja-raja dari bangsa-bangsa lain datang untuk menyaksikan hikmat Salomo. Salah satunya adalah Ratu Seba. Ya. Salomo begitu diberkati Tuhan ya, karena hatinya yang melekat kepada Tuhan. Ya. Bahkan dikatakan bahwa kerajaannya itu kerajaan yang kokoh sepanjang masa. Ya. Tapi kita lihat di mana di masa tuanya, ya, kita lihat situ pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada apa? Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan apa? Sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Ya. Salomo mengalami kebocoran
wanita-wanita yang dinikahinya itu ada 700 selir ya kalau salah ya. Yang memiliki banyak istri pokoknya. Ya. Dan istri-istrinya itu bukan orang dari Israel. Ada yang putrinya Firaun, ada orang macam-macam ya. Sehingga istri pada masa tuanya Salomo ya, istri-istrinya ini mulai membelokkan hatinya, udah ya, doamu kayaknya kurang, enggak didengar lagi deh sama Tuhan. Kita berdoa saja kepada dewa ini. Ya. Akhirnya dia mulai menyembah dewa Molok, dia sembah dewa macam-macam. Dan dikatakan situ hatinya, ya dikatakan bahwa sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Mulai ada Allah asing dalam hidupnya. Mulai ada Allah lain dalam hidupnya. Dan membuat itu akhirnya hatinya apa? Condong kepada Allah asing itu. Dan dia tinggalkan Allah yang benar. Kita bisa mengalami seperti apa yang dialami Salomo ketika kita tidak menjaga hati kita. Hati-hati dengan Allah asing dalam hidupmu. Apa itu Allah asing dalam hidupmu? Itu bisa pekerjaanmu, itu bisa hobimu. Sesuatu yang kau anggap paling penting dalam hidupmu selain Tuhan. Kau anggap hobimu sama dengan Tuhan. Engkau lebih taat kepada hobimu, maka itu salah satu Allah asing dalam hidupmu. Dan ketika engkau terbawa ke sana, ya, ini saya katakan, engkau mengalami kebocoran. Engkau enggak lagi terpaut kepada Tuhan. Sehingga engkau mulai memalingkan, oh ya ini lebih asik, ini lebih enak, aku lebih menikmati hidup. Akhirnya lama-kelamaan semangatmu, api rohmu mulai padam. Engkau mulai gak bergairah lagi dalam bersekutu dengan Tuhan. Engkau mulai memalingkan dirimu kepada hal yang duniawi. Engkau mulai akhirnya memikirkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Dan saya katakan, itu akan mengganggu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu kita perlu bereskan hati kita. Kita perlu selidiki hati kita di hadapan Tuhan. Supaya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita maksimal. Dan Roh Kudus mampu membawa kita mengalami perjumpaan secara ilahi dengan Tuhan. Dan Roh Kudus akan membawa kita memiliki pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa dengan Tuhan. Engkau akan melihat mukjizat dalam hidupmu. Engkau akan melihat mukjizat ketika engkau di kampus, engkau akan melihat mukjizat dalam studimu. Engkau akan melihat mukjizat dalam keluargamu. Karena itu perlu jaga hatimu. Makanya dalam Amsal juga dikatakan bahwa jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kita perlu jaga hati kita. Jangan sembarangan, ya. Kita harus hati-hati, ya. Karena sekarang ini, ya, paham-paham yang mencoba mencondongkan hati kita untuk menjauh dari Tuhan itu banyak. Gak cuman game, bahkan pemahaman-pemahaman yang konservatif. Bahkan tayangan-tayangan membuat akhirnya kita mulai akhirnya merespon dengan cepat hal-hal yang sifatnya bukan rohani. Karena itu saudara, kita perlu berhati-hati supaya hatimu tetap terjaga dan kinerja Roh Kudus bekerja dengan maksimal dalam hidup, dan kau akan dibawa semakin dekat dengan Tuhan, semakin lekat dengan Tuhan, dan kau menjadi orang kepercayaan Tuhan. Amin. Siap menjadi orang kepercayaan Tuhan? Engkau akan mengerjakan pekerjaan yang ajaib. Tuhan akan pakai engkau. Kalau beberapa minggu yang lalu saya bilang, Tuhan akan memakai engkau. Tuhan akan melihat di sini orang-orang yang akan dipakai Tuhan. Tuhan akan berkati engkau. Dan saya percaya apa yang dikatakan kitab Mazmur, ya. Saya percaya sekali apa yang dikatakan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa orang yang merenungkan Taurat siang dan malam, ia seperti apa?
pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu benar terbukti. Kalau kau ingin diberkati studimu, hidupi firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita dalam hidupmu. Dan firman itu akan berkobar-kobar ketika Roh Kudus yang ada dalam hatimu bekerja dengan maksimal. Ada amin? Kau akan dipakai Tuhan. Kau akan diberkati Tuhan. Ya. Artinya bahwa ketika pelita itu tidak berfungsi normal, maka akan terjadi masalah ya, dalam hal penerangan. Ya. Jadi ya kita kembali ke Matius dulu. Matius pasal 25. Ya, ayat 2 dan seterusnya akan saya baca. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyaknya, sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semua lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan di situ bahwa gadis yang membawa pelita tapi tidak membawa buli-buli, ya, karena mempelai laki-lakinya lama datang, minyaknya hampir habis dan pelitanya hampir padam. Ya. Ketika pelita itu tidak menyala, ya, saya katakan tadi bahwa kegelapan akan menguasai kita. Dan ya, yang terjadi apa ketika kegelapan menguasai kita? Ya, apa yang akan terjadi dalam hidupmu ketika kegelapan menguasai engkau? Ya. Maka akan timbul yang namanya ketakutan. Ya. Akan terjadi yang namanya kecemasan dalam hidupmu. Kekhawatiran akan menguasai engkau. Jadi ketika hidup kita ya, dalam kegelapan, ya, ketika firman itu lagi tidak menjadi pelita dalam hidup kita, maka yang menguasai kita adalah ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ada di sini engkau yang cemas hidupmu, engkau sering cemas, ya, karena sering cemasnya engkau nggak bisa tidur. Ada masalah sedikit engkau takut, ada persoalan sedikit takut, ada tekanan sedikit engkau takut. Periksa hidupmu, periksa hatimu. Jangan-jangan engkau sedang tidak on fire dengan Tuhan. Jangan-jangan kegairahanmu dengan Tuhan sedang terganggu. Jangan-jangan pelita dalam hidupmu sedang tidak maksimal, sehingga ada kecemasan, ada kekhawatiran dalam hidupmu. Engkau mulai tidak percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu membereskan persoalan-persoalan dalam hidupmu. Engkau mulai meragukan Tuhan, aduh kenapa ini? Engkau mulai meragukan Tuhan bahwa Tuhan sanggup membuat mukjizat dalam hidupmu. Ada yang kau takut karena sakit penyakit dalam hidupmu? Kalau engkau mungkin ada mengalami sakit, ya, dan itu mengintimidasi engkau.
Sehingga tertanam dalam pikiranmu bahwa kayaknya penyakitku ini nggak bisa sembuh-sembuh. Kayaknya aku memang nggak bisa nggak bisa sembuh penyakitku ini. Itu mengintimidasimu dan kau jadi khawatir. Jangan-jangan saya nggak bisa, hidup saya nggak lama lagi. Jangan-jangan hidup saya nanti cuman sekian tahun. Mulai kecemasan, ketakutan menguasai kita. Itu mari kita selidiki hati kita. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu, mengubah hidupmu, membuat kau percaya bahwa mukjizat Tuhan itu nyata. Amin. Sekalipun kau mengalami hal-hal yang sakit, kau mengalami sesuatu yang mungkin pernah mengalami kekecewaan di masa lalu, tapi ketika kau mau membereskannya, Roh Kudus akan memampukan kau. Sehingga engkau mampu untuk kembali menyala-nyala bagi Tuhan. Engkau akan bergairah lagi dengan Tuhan. Engkau akan bisa menatap masa depanmu dalam Tuhan. Dan yang dahsyatnya lagi adalah pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, yang supranatural. Engkau akan saksikan dengan mata kepalamu sendiri. Tuhan akan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Amin. Itu mari kita selidiki hati kita, ya. Biarkan Roh Kudus bekerja secara maksimal dalam hidupmu, mengalirkan minyak itu terus, sehingga nyala api itu tidak pernah padam dalam hidupmu. Engkau terus bergairah dan bergairah dengan Tuhan. Dan saya percaya itu akan membawa engkau akan terus masuk dalam namanya kedewasaan di dalam Tuhan. Amin. Oke, saya lanjutkan lagi sebelum kita menerima jamuan. Ya, mari kita lihat di situ, ya. Di situ katakan bahwa pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya, itu ada 10 wanita, ya. Tapi rupanya ketika mereka mau menyongsong ini terjadi terjadi dua kubu, ya. Satu kubu yang merasa bahwa cukup membawa pelita dan minyaknya di situ saja, tidak perlu membawa serepnya, tidak perlu membawa buli-buli, ya. Dan satu kelompok yang percaya bahwa tetap harus, sekalipun ada minyak dalam pelita itu, tetap harus membawa cadangan untuk jaga-jaga. Siapa tahu ketika mempelai laki-laki membicarakan masalah mahar, masalah sinamot, masalah uang panai, masalah apa lagi? Mungkin alot. Lebih baik kita bawa persediaannya. Takutnya nanti itu enggak cukup. Mereka mintanya 200 juta, bukan 50 juta. Ya, rupanya betul. Di acara mempelai laki-laki yang akan melamar si wanita ini terjadi negosiasi yang alot, ya. Sehingga lama, makanya dikatakan bahwa lama mempelai itu datang sehingga mereka tertidur. Ya, kalau saya tidak ada perdebatan yang alot, mungkin jam 8, jam 9 udah datang itu mempelai. Tapi rupanya terjadi cukup alot masalah uang sinamotnya. Ya, rupanya si mempelai wanita nggak bisa kok 50 juta, harus 200 juta, nggak cukup. Ya, gedung aja loh sudah berapa? Wah, mungkin gitu lagi. Harus potong babinya berapa gitu kan. Sehingga terjadi negosiasi yang alot, sehingga lama memutuskannya, sehingga lambatlah dia untuk sampai ke tempat acara. Ya, singkat cerita, datanglah mempelai ini. Dan apa yang terjadi? Satu kelompok yang hanya membawa pelita tanpa membawa buli-buli, dia kehabisan minyaknya.
Dan apa yang terjadi ketika dia minta kepada 5 gadis yang membawa buli-buli ini, dikatakan apa? Nanti tidak cukup untukku dan untukmu. Karena dia juga tidak tahu berapa lama pesta ini akan berlangsung. Karena kalau sampai pelita itu padam, jangan-jangan pestanya bubar. Karena pelita itulah yang tuh menerangi acara itu. Makanya kadang udah kamu beli aja deh ke tempat penjual minyak, karena nggak mungkin aku bagi. Daripada pestanya gagal, ya lebih baik kamu pergi, ya. Akhirnya dia pergi, dan ketika dia pergi, mempelai datang dan pintu ditutup. Mereka tidak dapat lagi kesempatan untuk merayakan pesta pernikahan itu. Mereka kehilangan kesempatan. Karena itu mari saudara, kita perlu berjaga-jaga dalam hidup kita. Saat ini ketika engkau membangun hubungan dengan Tuhan, ya, ketika engkau mulai belajar membangun hubungan dengan Tuhan lewat saat teduh, lewat baca firman, lewat doa, engkau sedang berjaga-jaga dalam hidupmu. Dan percayalah bahwa Tuhan akan bawa engkau masuk ke dalam apa? Pestanya Tuhan. Tuhan akan bawa masuk engkau dalam kesukaannya Tuhan. Ketika engkau berjaga-jaga. Tapi ketika engkau berpikir yang praktis seperti 5 gadis yang tidak membawa buli-buli itu, maka mungkin kau akan kehilangan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan. Itu ini menarik dan menjadi penting untuk terus berjaga-jaga dalam hidup kita. Karena jangan pernah kau kendor dalam bersekutu dengan Tuhan. Jangan kau pernah kendor dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Terus bangkitkan. Terus minta Roh Kudus memperbarui hidupmu. Minta Roh Kudus terus memimpin hidupmu. Dan Roh Kudus akan mengerjakan itu dalam hidupmu. Sehingga kau terus bergairah dan hidupmu tetap menyala bagi Tuhan. Amin. Amin. Oke, siap dipakai Tuhan? Siap dibangkitkan Tuhan? Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Oke. Ya, kita akan menerima perjamuan kudus. Ya, sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan kita berdoa untuk firman Tuhan. Silakan saudara teduhkan hati saudara di hadapan Tuhan. Selidiki hatimu. Biarlah engkau mulai menyelidiki hatimu di hadapan Tuhan. Kalau engkau merasa bahwa engkau sedang kehilangan gairah dalam membaca firman Tuhan, engkau mulai kehilangan gairah dalam berdoa, engkau mulai kehilangan gairah dalam memuji menyembah Tuhan, maka selidikilah hatimu. Mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam hidupmu, mungkin ada sesuatu yang lain dalam hatimu sehingga itu mengganggu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan biarkan Roh Kudus terganggu mengerjakan sesuatu dalam hidupmu. Engkau harus segera membereskannya di hadapan Tuhan. Engkau harus segera membereskannya supaya Roh Kudus maksimal bekerja dalam hidupmu, membawa engkau masuk ke dalam rancangan Tuhan, masuk dalam sukacita Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku,
Kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Oh, telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap katakan lagi, telah setia. kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Yesus Tuhan. Biarkan Tuhan menyelidiki hatimu saat ini. Biar izinkan Tuhan yang mengoreksi hatimu saat ini. Selidiki hatiku Tuhan. Jika ada sesuatu yang lain dalam hatimu Selidiki yang itu mengganggu pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu, maka kau harus bereskan. Mungkin engkau pernah terluka, engkau pernah kecewa, sehingga timbullah sakit hati dalam hatimu, dalam hidupmu, terhadap orang-orang yang dekat dengan kau. Jika ada itu, engkau harus bereskan di hadapan Tuhan. Ampuni orang yang sudah melukai hatimu. Ampuni orang yang sudah mengecewakan hidupmu. Supaya pekerjaan Roh Kudus tidak terganggu dalam hidupmu. Dia bekerja maksimal dalam hidupmu. Menuntun engkau, memberkati engkau, menjadikan engkau menjadi orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Haleluya. Jika ada di antara engkau yang mengalami hati yang pahit, kecewaan yang teramat sangat dalam hidupmu, kebencian yang begitu hebat dalam hidupmu tentang seseorang, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada. Dan kau mulai perlahan katakan, Tuhan ampuni aku, karena aku menyimpan dendam, aku menyimpan sakit hati, aku menyimpan kekecewaan dalam hatiku.
Sebutkan dia. Sebutkan namanya, katakan, Tuhan aku mau mengampuni. Aku mau melepaskan pengampunan atas orang yang sudah melukai aku, atas orang yang sudah mengecewakanku. Siapapun itu. Biarlah hatimu dikuduskan, dibersihkan hari ini dalam nama Yesus. Buang hal ini juga. Supaya pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu tidak terganggu lagi. Haleluya. Jamah pulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap kejahatan yang ada dalam hatimu, bereskan saja juga dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Tuhan, pulihkan mereka yang menaruh tangannya di hati, di dada mereka Tuhan. Pulihkan hati mereka Tuhan. Sembuhkan luka-luka mereka Tuhan. Sembuhkan luka-luka batin mereka Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pulihkan Bapa. Pulihkan Bapa. Sembuhkan Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hati yang terluka. Jiwa yang terluka. Dari Yesus. Menjamah engkau saat ini dalam nama Yesus. Menyembuhkan setiap luka-lukamu. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Pulihkan Bapa. Pulihkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu. Saya undang semua bagi berdiri, kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan saya undang yang bertugas bisa maju ke depan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Bapa, ini kami gereja-Mu, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mengingat akan pengorbanan. Kami akan mengingat bagaimana Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami. Kami mau mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima darah dan tubuh-Mu Tuhan. Layakan setiap kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan.
layakan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan, silakan kau boleh menyelidiki hatimu supaya kau layak di hadapan Tuhan untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Sekali lagi, ketika ada sesuatu yang belum kau bereskan dalam hatimu, ketika ada sesuatu yang masih mengganjal dalam hatimu, kau harus membereskannya di hadapan Tuhan. Ketika kau menyimpan dendam, ketika kau menyimpan kebencian, kau harus bereskan di hadapan Tuhan sebelum kau menerima anggur dan tubuh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, ketika seorang sembarangan menerima roti dan anggur perjamuan, maka akan ada murka Allah atas orang itu. Itu kita perlu menghormati Tuhan. Kita selidiki hati kita. Bereskan jika ada sesuatu yang mengganjal hatimu. Ketika engkau mungkin bertengkar dengan saudaramu, mungkin kau bertengkar dengan temanmu, dan itu menimbulkan sesuatu yang menyakiti engkau, maka kau harus bereskan. Kau datang pada Tuhan, katakan, Tuhan, aku mau membereskan perselisihanku dengan saudaraku. Kalau dia ada di tempat ini, kau harus datangi dia. Tapi jika dia tidak ada di tempat ini, kau setelah kau pulang di tempat ini, kau harus mendatangi dan kau berdamai dengannya. Karena jika tidak, kau akan mendapatkan hukuman ketika kau dengan cara-cara yang salah menerima tubuh dan anggur dan darah Tuhan Yesus. Itu silakan saudara bisa menyelidiki hati saudara. Sementara sudah menyelidiki hati saudara, silakan yang bertugas bisa membagikan roti dan anggur perjamuan. Haleluya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, dan menilai hidupku.
Mari kita angkat roti perjamuan di tangan kanan kita. Roti ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang diserahkan bagi kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Mari kita mengucap syukur untuk roti ini. Lalu ia memecah-mecahkannya. Mari kita pecah-pecahkan. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau menikmatinya. Dan kami mau menjadi bagian daripada Engkau Tuhan. Kau yang percaya, kau bisa menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nikmati. Mari kita angkat anggur perjamuan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatrekkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau menjadi satu dengan Engkau. Kami mau apa yang Kau katakan, bahwa Engkau, kami dalam Engkau dan Engkau dalam kami. Itu biarlah ketika kami menikmati anggur ini Tuhan, kami terus mengingat Engkau. Dan hidup kami menjadi bagian daripada hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami menikmati darah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama menikmati. Haleluya. Mari kita mengucap syukur untuk tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih, mengucap syukurlah untuk kasih setia Tuhan, untuk rahmat-Nya, untuk kebaikannya dalam hidup. Haleluya. Biarlah engkau terus mengalami persekutuan yang dalam dengan Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja dengan maksimal dalam hidupmu, menuntun engkau, membawa engkau setiap hari mengalami perjumpaan dengan Kristus. Sehingga engkau akan kaya dengan rahmat-Nya, engkau akan kaya dengan kasih karunia-Nya. Sehingga hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu dipulihkan Tuhan, hidupmu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Mari kita mengucap syukur, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, ditinggikan Engkau, diagungkan Engkau selama-lamanya. Allah Israel, Allah Yakub, Allah yang memerintah atas hidup kami. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Yes, Tuhan. Karena pekerjaanmu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Ya Tuhan. Kami mau terus menikmati Engkau seumur hidup kami Tuhan. Amin. Semasa hidup kami Tuhan. Yes, Dan Tuhan. biarlah kami terus mengalami pengalaman-pengalaman rohani bersama dengan Engkau Tuhan. Amin. Tanda-tanda ajaib kami perbuat di dalam Engkau. Tanda-tanda yang ajaib kami kerjakan Tuhan. Dalam hidup kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami. Kami mengalami tanda-tanda ajaib itu Bapa. Amin. Kami mengalami pekerjaan-pekerjaan besar dan ajaib itu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar segala pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Baik, teman-teman, jika ada yang ingin memberikan kesaksian, berbagi kesaksian atau pengalamannya bersama Tuhan, kebaikan Tuhan yang lagi dialamin, boleh. Terima kasih pengumumannya, diingat ya. Oke, sudah siap persembahannya semua? Sudah siap? Boleh dilambai-lambaikan? Oke, kita memberikan persembahan kita. Boleh kita bangkit berdiri sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berikan persembahan. Sumber dari segala
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Engkau boleh memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Kau memenuhi hati kami Tuhan dengan roh puji-pujian, sehingga tidak ada henti-hentinya mulut kami memuji Engkau, memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Kami percaya bahwa Engkau bertata di atas puji-pujian kami, Engkau bertata di atas penyembahan kami. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu yang begitu luar biasa, yang memenuhi hidup kami, memimpin kami. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, berdoa memberkati pelayanan gereja ini Tuhan. Biar terus tangan Tuhan yang memimpin kami, tangan Tuhan yang menuntun kami, untuk kami terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu di akhir zaman ini Tuhan. Biarlah kami menjadi gereja yang menerangi suku-suku bangsa. Kami menjadi gereja yang menerangi bangsa ini Tuhan, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan atas bangsa kami. Dan kami berdoa, berkati Tuhan pelayan mahasiswa, berkati pelayan pelajar, berkati pelayanan Tom, berkati Bapa. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang antusias dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan-Mu atas kampus-kampus, atas kantor-kantor, atas sekolah-sekolah. Kami percaya terang Tuhan sedang turun atas kota ini, atas kampus-kampus, atas kantor-kantor, atas sekolah-sekolah. Kami percaya semakin banyak orang boleh dibawa kepada Tuhan lewat hidup kami. Karena itu berkati Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang hadir di tempat ini. Berkati Bapa, jamah mereka Tuhan, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi saksi-saksi-Mu ketika mereka pergi kampus, ketika mereka pergi ke sekolah, ketika mereka pergi ke kantor. Mereka menjadi saksi-saksi bagi kerajaan-Mu, di mana orang-orang diselamatkan bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami beri. Biar apa yang kami beri layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dari apa yang kami beri. Dan Tuhan yang boleh mengerjakan dalam kehidupan kami, segala usaha, segala apa yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur kepada Engkau. Mari umat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika engkau memegang ketetapan Tuhan, ketika engkau hatimu terus tertuju kepada Tuhan, ketika hatimu melekat kepada Tuhan, dan ketika engkau tidak menyimpang ke kiri ataupun kanan, maka dikatakan bahwa hidupmu akan berhasil, hidupmu akan dipakai Tuhan, hidupmu akan menjalani tahun-tahun yang baik, hidupmu akan menjalani kebaikan Tuhan seumur hidupmu. Pegang dan percayalah akan janji Tuhan ini. Tuhan akan memberkati engkau. Kiranya kasih karunia, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan serta penghiburan daripada Roh Kudus itu yang senantiasa menyertai engkau dan memberkati engkau, dan yang membuat engkau berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami terima berkat ini, dan kami akhiri pertemuan ibadah kami malam hari ini. Hai, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Engkau yang diberkati, katakan sama-sama amin. Tuhan berkati. Katakan kanan kirimu,